Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi SAW berkenan untuk selalu mendoakan kepada kita, bahkan diterimanya kita di haribaan beliau dalam ridho dan kasih sayang beliau, sehingga menjadi wusullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hafsi, di sebelah kiri saya Al Habib Agil Asegab. Lihurmati lil Habib Hasan Al Badawi kah Pak? Al-Kap lah. Nah, tertawa Habib Hasan. Lawas kita kadang melihat tertawa Habib Hasan, jadi sedikit. Sudah ke Jawa ke semalam, menghadiri haul Habib Gresiklah Habib Abu Bakar, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Gresik. Nah, Habib Abdurrahman, salam Habib Abdurrahman yang kita hormati, Habib Abdurrahman Asegab. Biblah. Masih tetap seperti yang dulu kalau Biblah? Masih tetap Biblah. Nah, kalau lain ulang sekarang Biblah. Lil Habib tiang aras, siapa nama beliau? Habib Abdul Qadir Al-Hafsi. Nah, Habib kedingat lagi ngaran Biblah. Nah, itu yang aras aja ingat. Habib Qadir. Ini Bang Habib siapa Habib? Habib siapa beliau nih? Pian Habib kah? Siapa nama pian? Nur Rahman Al-Kap. Dari mana pian? Habib Nur Rahman Al-Kap baru pertama kesini. Dari mana pian? Asal pian? tinggal. Di daerah Teluk Tiram. Oh, daerah Teluk Tiram. Habib Teluk Tiram ngarannya nih. Kalau Habib Agil nih Habib apa Habib semalam? Pon, Tatah Bangka Jusudin. Oh, berarti dekat Kajen. Siapa? Ya, Nah, itu, alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semuanya lah. Kemudian, nah ini guru-gurunya tidak ada, diganti oleh guru-guru baru. Nah, tapi beliau ini guru juga nih. Beliau ini dosen di Unlam. Nah, cuma lain Habib sini lain. Guru artinya dosen sini, dosen di Unlam, dosen dunia kedokteran. Ini soal dokter nih beliau nih. Oke, sama aja lawan dosen dia sama lawan sama aja beliau nih. Tapi beliau ini dua gelar, dokter Ali Faisal. Nah, dokternya dua kali. Dokter. Nah, itu. Dokter Bipelin, kalau ndus tuh Bipe calon. Dokter Andus tuh calon dokter. Kalau ini dokternya sudah kada baca calonan lagi nih. Calon wali kota calonnya aja masih. Bukan wali kotanya. Ini wali kotanya sudah. Nah, itu. Beliau ini, kemudian yang di sebelah kanan itu siapa ngaran Bian? Haji Hairul. Nah, anak Sidin dokter juga. Jadi kakawanannya dokter juga. Tuh. Nah, di sebelah sana ya juga cita-cita Sidin bahari anak jadi dokter. Jadi sama aja dokter ya semua. Itu Rudiansa, ini Haji Hairul, di tengah nih ini Ali Faisal. Okay. Yang hadir di luar, di dalam para guru-guru Saripah Saraib. Nah, Saripah ada juga? Ada lah, alhamdulillah hadir. Nah, masih bisa senyum kelas Sidin? Senyum aja Biblah. Nah, insyaallah senyum aja. Mudah-mudahan semua mereka yang hadir maupun pian seberataan di sini panjang umur, sehat. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah waj'alna ya Allah min auliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Buat penjaga kubur kan ada guru. Kereda jaga kubur, bagian menjaga kubur kereda. Pokola musannif rahimahullah.
Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris nabi, bil ilmi, yakni dengan ilmu. Pewaris nabi itu ada dua, waris bin nasbi atau bin nasab. Dalam karangan Imam Suyuti menyampaikan satu hadis, nabi itu mewariskan dua hal. Satu adalah nasab, itulah para habaib, para syarifah. Warisan yang kedua adalah ilmu, itulah adanya ulama. Nah, kedua-duanya kita cintai. Ulama kita cintai, habaib kita cintai. Jangan sepenggal-sepenggal. Ulama dicintai, habaib tidak dicintai. Atau terbalik, ada juga. Nah, kedua-duanya. Yuhibbuhum ahlus samai, karena adanya ulama itulah. Yuhibbuhum ahlus samai, para penduduk langit itu melirik, suka, cinta kepada penduduk bumi. Nah, karena ada ulama, jadi jangan sampai ulama itu tidak ada lagi dalam kehidupan nih. Watastaghfir lahumul khitani fil bahri ila yaumil kiamat. Makhluk-makhluk Allah di laut pun memintakan ampun karena keberadaan ulama itu sampai hari kiamat. Cuma ulama ini punya kelemahan. Kalau tidak ada yang mau mendengarkan Sidin menyampaikan ilmu agama, atau mereka para ulama mengarang kitab tidak ada yang membacanya, tidak ada hebat-hebat lagi ulama nih Pipa, tidak hebat juga lagi. Nah, jadi harus sama-sama ada ulama, ada yang mendengarkan, ada juga yang membaca kitab-kitab mereka. Nah, karena itu ketika kita ingin ma'rifatullah, mengenal Allah dan Rasulnya, ma'rifatullah wa rasuluhu, maka kita harus mengikuti ulama. Cara ulama mengenal Allah itu yang kita turuti. Siapa ulama itu? Ulama-ulama itu yang pernah hidup masa silam, seperti contohnya dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dalam fikih seperti Imam Syafi'i. Jangan belajar sendiri, jangan mengajar sendiri maupun belajar sendiri. Gurunya dan yang mengajarnya tidak lain jadi setan, karena tidak ada panduan. Itu penting memahami warasatul anbiya, karena Nabi mewariskan hanya kepada ulama. Nah, karena itu kita di sini menyampaikan, membacakan kitab-kitab ulama itu mau tidak mau. Kenapa? Karena mereka lah tuntunan kita. Kita mencari tuntunan itu kepada mereka. Jadi bukan pikiran saya pribadi. Hadis tadi adalah hadis rawahu Imam Abu Daud. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, "Ya ba'asullahul ibada yaumal qiyamati summa yumajisul ulama." Allah mengutus hambanya itu pada hari kiamat, summa yumayijus ulama. Yumayiz itu kemudian Allah memilih di antara para hamba-hambanya itu adalah ulama sebagai perwakilan. Jadi ibaratnya apa, Bib? Terminal. Ada nabi, terminal nabi kemana? Tidak langsung ke umat, tidak, ke ulama dulu. Dari ulama baru kepada umat. Jadi umat ini memegang ulama. Nah, ulama dan habaib lah, kalau dalam istilah saya Imam Suyuti, ulama dan habaib dipegang mereka ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulullahu taala, Allah berfirman kepada mereka, ya masyarul ulama, wahai sekalian para ulama, inni lam ado ilmi, tidaklah aku letakkan ilmu itu bikum illa li ilmi bikum, kecuali kepada kalian ilmuku. Artinya Allah meletakkan ilmu itu kepada ulama. Lain non Al-Quran lah guru. Al-Quran bagaimana memahami Al-Quran kalau tanpa ulama? Iyalah, coba Al-Quran dikasih kepada hewan, lawan kucing, bermanfaat lah. Hah? Bisa lah membaca kucing? Siapa yang bisa mengajarkan Al-Quran? Ulama aja lah. Nah, logis guru enak, logis paloy empat juga, logis guru aja. Walam ada hupikum,
walau lam adahu fikum lau azzabakum. Andaikan tidak ada ulama di antara kalian, pastilah kalian akan kuajab langsung gitu kan. Jadi yang menahan ajab Allah itu apa? Ilmu Allah, ilmu yang di tangan para ulama. Intaliku ilal jannah, sehingga kalian bisa dimasukkan ke dalam surga. Faqad ghafartu lakum, dengan demikian karena kalian mau mempelajari ilmu-ilmu dari ulama itu, kalian faqad ghafartu lakum, aku ampuni kalian. Nah, jadi kita diampuni oleh Allah karena kita mau mempelajari ilmu-ilmu yang disampaikan para ulama yang ada di dalam kitab mereka. Ya lah. Nah, kemudian ujar Syekh minggu kemarin, maka lazimkanlah mulazimatu kalimatin la ilaha illallah bilisanika, dalam lisan kamu. Awalan, jadi dikeraskan bacaan la ilaha illallah dalam hati di rumah, jangan juga teriak-teriak, ya sedang aja lah situasi tertentu. Makanya di dalam agama kita itu sholat 5 waktu, ada yang jahar, ya lah, ada yang bahasa sekarang semail aja, bukan semail apa silent ya, silent. Nah, silent ya Kak, ya lah, apa aja, senyap jangan lah. Sholat apa tuh senyap? Sholat apa? Johor, asar, di sir, bahasa Arabnya sir. Johor, asar tidak bersuara lah, tapi kalau maghrib, isya, subuh bersuara. Begitu juga zikir kita, ada saatnya kita bersuara la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti ada kita di dalam hati saja. Wa ba'dahu bihayatil qalbi, setelah itu hidupkanlah hatimu dengan mengingat Allah. Nah, berarti dalam hati nih Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah. Wa ba'da hayatil qalbi yahsulu bilisanil jinan, sampai nanti akan terkeluar di lisanmu keikhlasan. Tasmiyatul mutasyawwafati, yaitu ucapan penyampaian yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir itu, nah pulang, fa'ama zikru adalah zikrul lisani, itu disebut dengan zikir lisan, yang tadi itu la ilaha illallah. Namun kata saya, sebenarnya zikir lisan itu harus kamu pahami, bukan hanya kamu sebut, tapi harus ada sir di dalam hatimu. Paka'annahu bizalika yazkurul qalbu ma nasya min zikrillahi ta'ala, seolah-olah semua itu diikuti atau diucap pula oleh hatimu, ma nasya min zikrillah, apa yang terlupa daripada mengingat Allah. Begini, zikir itu bahasa Arab, ada di dalam Al-Quran maupun ada di dalam hadis Nabi. Misalnya firman Tuhan, fazkurullah, ingatlah kepada Allah. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ingatlah kepada Allah, ajar Tuhan dalam Al-Quran, berdiri, duduk, dan berbaring. Zakara itu diterjemahkan oleh ulama, arti asalnya adalah mengingat Allah. Nah, cuma belakangan disebut orang juga zakara atau zikir itu menyebut Allah. Bila orang pina mabok kah, pina apakah, pina ngamuk kah, sebut kata orang. Atau orang Jawa sering apa, nyebut dia orang kan, itu bahasa Jawa. Ada bahasa Indonesia nyebut, ingat, maksudnya ingat. Kenapa? Karena dengan menyebut nama Allah, la ilaha illallah, hati kita jadi ingat kepada Allah. Jadi menyebut itu bagian daripada mengingat Allah. Jadi jangan Anda pertentangkan antara menyebut maupun karena menyebut itu bagian daripada mengingat Allah. Syariat mengajarkan kepada kita, ada yang diucapkan di lisan, ada yang disampaikan melalui hati, ada yang disampaikan menurut sir hati kita. Allah berfirman, wa ya'lamu sirra wa akfa, Allah mengetahui sirmu, wa akfa, dan yang lebih tersembunyi daripada sirmu. Subhan, ya kah? Berarti zikir itu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir sir, ada lagi zikir yang lebih tersembunyi daripada sir itu sendiri. Subhanallah, ini penting. Nah,
Ini adalah cara keagamaan kita mengajarkan kita supaya kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala musannif, berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, wa amma zikrul qalbi, yang disebut dengan zikir hati itu ialah bahwa mulahajatil qalbi ma fi domirihi minal jalali wal jamali. Maka yang disebut dengan zikir hati itu ialah tergoresnya hati pada domirnya, tergoresnya hati pada domirnya. Apa? Pada domir itu artinya yang tersembunyi di dalam hatinya, tergores minal jalali wal jamal, tentang kebesaran dan keindahan Allah. Itulah disebut dengan zikir hati. Contoh zikir hati, ulun duduk di muka pintu situ, Allah, Allah, di hati ulun Allah, 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 Allah. Mungkin pakai tasbih, bisa aja pakai tasbih. Pakai tasbih. Allah. Imam Junaid pernah kenapa jadi pakai tasbih, jadi ditegur orang? Ini pintuku mengingat Allah, kata Jasin. Ini adalah bab, ini adalah pintu Jasin. Untuk mengingat Allah. Nah, atau Allah, Allah. Nah, di hati ulun Allah, atau subhanallah kah? Subhanallah, subhanallah. Di hati ulun terbayang melihat di hadapan ulun ada kucing. Nah, mongot kucing, mongot. Kucing berebah kucingnya. Masya Allah, bisanya berebah ya Allah, tanpa kebesaran keagungan Allah. Engkau hari ini ya Allah menampakkan kebesaranmu kepadaku. Bagaimana engkau menciptakan kucing ini sehebat ini. Sambil ada makanan, ada apa, kita kasih itu dimakannya, kita lemparkan batu, mau makannya, tahu benar batu lawan kue tahu. Ya kan? Masya Allah, hebatnya engkau ya Allah. Ya kah? Ya kah? Melihatkah kebesaran Allah, keindahan Allah, kudrat Allah kelihatan enggak? Maka menggambarkan jalal Allah. Namanya itu adalah zikir kolbu namanya. Zikir kolbi namanya, atau zikir hati namanya. Apa bedanya zikir hati dengan zikir roh? Nah, bedanya dengan zikir roh, ujar saya, wa zikru roh bahwa musyahadatun, dia adalah musyahadah. Musyahadatu anwari tazaliyatis sifat, yaitu menyaksikan cahaya nur cahaya tazaliyat. Tazali itu kejelasan daripada sifat Allah, sifat Allah, tajalinya sifat Allah, itu disebut dengan zikir roh. Nah, zikir roh di hati juga, cuma tidak ada diucapkan Allah, 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 itu tidak ada. Santai aja duduk, tapi paham. Melihat burung di udara, melihat burung di udara, subhan. Apa itu? Terpahamilah sifat Allah. Apa gerak burung itu sifat Allahnya, Pak? Kekuasaan Allah lagi jatuhnya. Tapi pada sifat Allah, oh ini barang baru. Kayaknya burungnya itu turut jalan ngentar itu, ada elang. Oh, elang langsung ditangkapnya nih burung kecil dari itu, dimakannya oleh elang. Palui pas lewat nak diterjang elang juga, tapi paham lain burung juga, jar elang. Sadarlah kita ada sebuah kekuasaan. Itu baru burung itu, makanya bisa mati. Melihat datang duduk di jalanan, melihat mayit jalan, mati bibai. Tanduan. Unggut-unggut kita. Ilah, manusia bisa mati. Yang tidak pernah mati, yang selalu hidup itu siapa? Yang bako itu siapa? Yang kekal itu Allah. Saat itu namanya kita suhud musyahadah, menyaksikan tentang sifat tajali Allah pada kehidupan, sifat jelasnya tajali kepada kehidupan. Jadi tajali itu sesuatu keadaan yang sudah sebuah peristiwa. Pahamlah peristiwa yang terjadi itu tajali. Pian duduk di sini, kita duduk sini, tajali semuanya nih. Alam semesta ini tajali Allah. Tajali apa? Tajalinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat alam semesta ini sebagai rahmat Allah, berarti kita melihat tajali Allah yang maha
pengasih kepada semesta alam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kawalah musyahadah kita. Nah, amalkan. Inilah yang dimaksud dengan zikir perbedaan dan persamaan antara zikir hati dengan zikir ruh namanya. Zikir ruh tentang tajalli sifat-sifat Allah, zikir hati tentang tadi memahami, tergores di hati tentang kebesaran dan keindahan Allah pada saat kita mengucapkan nama asma Allah, 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 Allah di hati kita. Subhanallah.